Oke baik ya, berjumpa kembali bersama Tommy Nugraha di kanal YouTube Tommy Gatra. Oke, kali ini Bapak mau ngajak kalian buat latihan soal ya di bagian pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, di bagian pengetahuan dan pemahaman umum ini ya mata pelajaran bahasa Indonesia banyak sekali yang keluar ya. Yang pertama ada padanan kata, tentunya ada kata rujukan, antonim, dan perbaikan penggunaan tanda baca tentunya. Nah ya, kita nggak usah lama-lama lagi ya, kita langsung aja ngerjain soalnya satu persatu. Semoga ini bisa menjadi bekal kalian untuk menghadapi UTBK 2025 ya. Tetap semangat ya. Oke, kita mulai ke soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama ya, kayak minggu lalu Bapak udah jelasin tentang teknik scanning dan skimming. Oke, jadi kita harus mulai ya melakukan ya pemilihan kata kunci. Sebelum hal itu dilakukan, tentunya kita harus membaca instruksi soalnya dulu. Oke, untuk nomor satu, padanan kata yang sesuai dengan kata founder. Oke, di sini kita mencari padanan. Oke, padanan kata. Padanan kata itu apa sih, Pak? Ya, oke, padanan kata itu kata yang memiliki makna yang sama gitu. Nah, di sini yang harus kita cari tahu adalah makna dari founder. Oke, kalau kita lihat ya, makna leksikal. Oke, makna leksikal itu makna yang ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Founder itu memiliki makna sebagai pendiri dan penemu. Oke, nah berarti ketika kita sudah tahu maknanya, maka kita akan tahu jawabannya. Jawabannya ya B. Oke, Pak, kenapa Pak nggak bukan pemilik ya? Pemilik itu sifat dari pendiri. Ketika kita mendirikan sebuah usaha, berarti kita akan memiliki seutuhnya usaha tersebut. Terus kenapa nggak pelaku, Pak? Pelaku itu orang yang melakukan sesuatu ya, bukan pendiri apa ya. Oke, terus kalau direktur, Pak, kalau direktur operasi, kalau direktur operasi itu maknanya sebagai pemimpin ya dalam pengawasan perusahaan. Nah, kalau dewan komisaris ya, dia pimpinan dalam pengelolaan perusahaan. Jadi jawaban yang tepat yang B. Oke, itu untuk nomor satu ya. Oke, ini tentang padanan kata. Kita akan lanjut lagi ya ke soal yang kedua. Kita langsung baca aja soalnya ya. Oke, biar cepat, karena kan kalian pengen yang instan-instan, tapi harus jawabannya yang benar tentunya ya. Oke, kata mereka ya merujuk kepada paragraf ketiga ya, merujuk kepada. Oke, nah di sini ya kita punya kata kunci merujuk, berarti ya kita harus memahami ya kata rujukan ya. Oke, kata rujukan itu ya kita harus memperhatikan kata atau frasa sebelumnya ya, baru kita bisa ya mengetahui ya. Oke, kata mereka ini merujuk ke kemana ya. Oke, nah contoh kata rujukan itu banyak ya, bisa dia ya, bisa beliau, bisa ini, bisa yang ini ya. Oke, dan lain-lainnya, pokoknya banyak kata rujukan. Nah, di sini kita menemukan kata rujukan mereka, berarti kita harus fokus ke paragraf ketiga ini ya. Kita harus membacanya secara utuh agar kita tahu ya kata ya. Oke,
Kayak di sini ini merujuk kemana? Kayak kita lihat nih. Hal senada juga disampaikan oleh Andi Epnoya, founder benihbaik.com. Tenaga medis sebagai tenaga yang terdepan dalam menangani pasien juga harus menjadi perhatian kita semua. Terima kasih kepada Kimia Farma yang telah peduli pada mereka. Nah, mereka di sini berarti merujuk kepada kata atau frasa sebelumnya ya. Di sini ada tenaga medis, ada frasa tenaga medis. Berarti jawabannya yang dewa ternyata sudah dihitamkan sama Bapak. Oke, itu ya untuk kata rujukan. Nah, ini banyak banget teman-teman soalnya yang keluar seperti ini. Jadi kuncinya tetap tenang, baca soalnya secara utuh, lihat instruksi soalnya ya. Oke. Terus kita pindah ke soal yang ketiga. Oke, nah sekarang kita lihat ya. Soal yang ketiga. Maaf, soal yang ketiga enak ya. Oke, kata yang maknanya berlawanan. Oke, kata yang maknanya berlawanan. Berarti kita harus mencari antonim. Oke, dengan kata peduli. Oke, nah berarti ya kita harus cari tahu dulu makna leksikalnya peduli ya. Oke, memiliki makna sikap memperhatikan. Oke, tentu ya lawan dari sikap memperhatikan ini berarti kita harus mencari makna kata yang memiliki makna tidak memperhatikan. Nah, oke ya. Nah, di sini ada lagi jawabannya. Jawabannya yang B, acuh. Karena acuh memiliki makna leksikal ya, tidak memperhatikan. Oke ya. Nah, untuk mencari antonim ini kita harus paham dulu dari segi maknanya. Kalau kita tidak mengerti maknanya, tentunya itu akan sulit sekali untuk mengerjakan soal antonim. Oke, kita masuk ke soal yang terakhir. Kita baca dulu ya soalnya untuk nomor yang keempat. Perbaikan penggunaan tanda baca pada teks di atas terdapat pada ya. Perbaikan penggunaan tanda baca. Oke ya. Nah, perbaikan penggunaan tanda baca. Nah, berarti di sini kita harus membaca ya, membaca dulu dari atas ke bawah gitu ya, untuk mengetahui yang salah di mana nih. Oke. PT Kimia Farma Tbk memberikan bantuan dana sebesar 1 miliar untuk rumah sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Oke ya. Nah, bentar kita analisis dulu ya di awal paragraf ini nih ya. PT Kimia Farma Tbk memberikan. Kok ini ada huruf kapital ya? Terus di sini kok tidak ada titik ya? Nah, berarti ya kita sudah menemukan kesalahan ya. TBK itu ya singkatan dari kata terbuka. Dalam kaidah bahasa Indonesia, ketika ya tulisan tersebut disingkat, itu harus disertai dengan tanda baca titik ya. Sementara di sini tidak ada tanda baca titik. Oke ya, itu penjelasannya. Berarti kita udah bisa jawab. Jawabannya yang C. Oke ya, semoga bermanfaat
video pembahasan soal-soal UTBK ya, tentang pengetahuan dan pemahaman umum dari mata pelajaran bahasa Indonesia. Semoga ya ada kawan-kawan semua bisa lulus ya dan bisa masuk PTN yang kalian cita-citakan. Oke, jangan lupa ya, biar Bapak nambah semangat lagi nih buat konten-konten pembahasan soal-soal UTBK ya. Kalian like, komen, dan subscribe. Kalau mau request, mau bahas soal apa, tinggal tulis di kolom komentar. Oke, yuk sampai ketemu di konten-konten berikutnya.